Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pala Yuda. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai aturan-aturan atau tata tertib pelaksanaan SKB untuk kesamaptaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Sebagaimana kita tahu bahwa kemarin baru saja diumumkan mengenai siapa saja yang lulus ke tahapan SKB dari berbagai wilayah atau semua wilayah sudah diumumkan untuk CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tahapan SKB selanjutnya yaitu adalah SKB kesamaptaan. Ada beberapa aturan penting atau tata tertib yang harus teman-teman penuhi untuk mengikuti tahapan ini. Untuk yang pertama adalah peserta yang terdapat dalam lampiran pada hubungan ini. Nantinya teman-teman bisa download lampirannya di cpns.kemenkumham.go.id. Adalah peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang akan mengikuti SKB kesamaptaan sesuai dengan tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini adalah ketentuan bagi teman-teman yang memilih formasi untuk lulusan SLTA seperti penjaga tahanan dan juga pemeriksaan keimigrasian. Dan ada beberapa poin penting yang harus teman-teman laksanakan, yaitu peserta wajib membawa kartu peserta ujian asli dan EKTP asli, atau kartu keluarga asli, atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang, atau surat keterangan perekaman keluarga asli. Jadi untuk EKTP atau KK ini sifatnya atau, jadi salah satu bisa dipilih ya. Kalau bisa EKTP asli aja yang dibawa. Beserta juga dengan kartu peserta ujiannya yang asli ya. Lalu peserta wajib membawa hasil swab tes PCR atau rapid test antigen dengan hasil negatif ataupun reaktif yang masih berlaku sesuai ketentuan, seperti misalnya PCR dan ketentuan maksimal 3 kali 24 jam, sedangkan untuk antigen yaitu 1 kali 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan tes. Jadi misalnya teman-teman tesnya tanggal 25, berarti kalau mau antigen tanggal 24 silakan tes. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan PCR, walaupun tes teman-teman tanggal 25, teman-teman tanggal 22 sudah bisa melakukan tes PCR. Lalu selanjutnya adalah peserta wajib menggunakan masker medis triple seperti yang telah teman-teman gunakan pada saat tes SKD kemarin. Lalu peserta wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya, seperti hal-hal lainnya protokol kesehatan selalu diterapkan di sini. Dan juga peserta wajib diukur suhu tubuhnya bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 3 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit dan ditetapkan pada tempat yang ditentukan. Jadi misalnya nih, pas datang pertama dites ternyata di atas 37,3, maka disuruh istirahat dulu, mungkin dia baru saja tiba makanya suhu tubuhnya agak panas. 5 menit kemudian akan dites, kalau masih tinggi juga 5 menit lagi akan dites hingga 3 kali. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi, maka peserta dapat mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi, maka peserta tersebut dianggap tidak mendapatkan nilai pada tes kesamaptaan. Jadi ini teman-teman harus hati-hati nih. Ketika teman-teman sudah dinyatakan tidak direkomendasikan oleh tim kesehatan, maka teman-teman bisa dianggap gugur atau tidak mendapatkan nilai pada tes kesamaptaan. Jadi tidak ada penjadwalan ulang ya. Ingat, tidak ada penjadwalan ulang. Jika teman-teman ternyata mungkin dianggap suhunya melebihi batas, maka akan dianggap tidak mendapatkan nilai. Jadi ini harus hati-hati teman-teman, sebelum menjaga kesehatan. Untuk ketentuan pakaian peserta sebagai berikut. Atasan berupa untuk pria, yaitu ada kaos oblong tanpa kerah berwarna putih lengan pendek ya, untuk pria. Untuk wanita, kaos putih lengan pendek ataupun lengan panjang ataupun mindset berwarna putih dan jilbab berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab. Jadi boleh ya teman-teman berjilbab menggunakan mindset ataupun lengan panjang kaos putihnya ya. Untuk bawahan, untuk pria menggunakan celana pendek berwarna putih dan untuk wanita celana training berwarna hitam ya. Ingat, jangan salah, pria celana pendek berwarna putih dan wanita celana training berwarna hitam. Jangan lupa pula untuk menggunakan sepatu olahraga. Dan peserta wajib membawa alat tulis pribadi berupa pulpen. Peserta wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan SKB kesamaptaan dimulai dan disarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Jangan sampai nantinya KO ya pada saat mau samapta. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu lokasi ujian telah ditentukan, dengan alasan tidak mendapat nilai SKB ataupun dianggap gugur. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKB menjadi tanggungan masing-masing peserta. Dalam seluruh tahapan SKB,
penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tidak dipungut biaya. Ingat, tidak dipungut biaya. Hati-hati buat teman-teman yang ditawarkan sejumlah peluang, jangan pernah mau. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan pesertanya wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutan serta peserta CPNS. Jadi benar-benar harus teman-teman pahami nih aturan-aturan seperti ini. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Seperti yang kita tahu bahwa sempat geger ya adanya kecurangan di berbagai instansi, dan ini menjadi alarm buat teman-teman, jangan pernah percaya dengan hal seperti itu. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta, jadi teman-teman harus benar-benar memahami. Lalu bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda 4 maupun roda 2 di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKB. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan CPNS di Kemenkumham dapat melalui saluran berikut ini. Jadi teman-teman misalnya menemui adanya indikasi kecurangan, teman-teman bisa mendownload aplikasi SIAP atau Sistem Informasi dan Pengaduan Kumham yang dapat diunduh melalui Play Store, dan teman-teman bisa melaporkan dugaan indikasi kecurangan yang teman-teman temui. Oke, ini informasi penting yang harus teman-teman penuhi. Jadi yang paling penting adalah teman-teman sangat bisa dianggap gugur jika teman-teman tidak memenuhi aturan-aturan telah ditetapkan oleh panitia pelaksanaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Jadi teman-teman ada baiknya mulai sekarang jaga kesehatan, terutama jangan sampai terkena COVID ataupun penyakit-penyakit lainnya, karena akan mempengaruhi kemampuan teman-teman dalam melaksanakan tes kesehatan. Oke, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk di like dan share biar informasi ini tidak hanya berdiri kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.